kelihatan. Iman itu bukti dari yang tidak terlihat. Iman itu selalu tidak terlihat. Iman itu tidak bisa jadi kenyataan. Orang benar hidup oleh iman, Roma 1 ayat 17. Tapi banyak kali kita hidup oleh pengharapan. Itu sebabnya kadang-kadang kita kecewa. Ya kadang-kadang kita hidup oleh iman, kadang hidup oleh pengharapan. Iman itu tidak pernah jadi kenyataan. Oh, saya beriman, saya punya anak. Oh, makanya Tuhan, saya sudah 5 tahun nikah, Tuhan memurnikan iman saya. Iman Anda nggak perlu dimurnikan. Ya, kalau kadas kurap Anda penyakit jadi dimurnikan apa-apa. Iman itu seseorang, iman itu fakta. Iman itu dimulai sejak Yesus bilang sudah selesai, maka Anda bisa beriman. Kalau belum jadi fakta tidak bisa. Makanya salah satu kebodohan dan penyesatan yang diulang-ulang adalah janji iman. Misalkan pembangunan gereja, dari keluarga Daud Putranto Kandung nyumbang berapa? Nyumbang 10 juta, janji iman. 10 juta, kapan mau bayar? Bulan depan. Maka kami 1 bulan itu kami jantungan. Loh iya Pak, hitung mundur kan? Kaki panitia pembangunan datang. Iman tidak begitu, iman itu sudah jadi fakta. Amin. Amin. Yesus itu Tuhan sebelum Anda mengaku dia Tuhan. Dia Tuhan itu gak nunggu Anda jadi Tuhan. Meskipun seisi dunia gak bilang dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Amin. Yesus itu sudah mengasihi Anda bahkan sebelum Anda mengasihi dia. Doa tidak pernah menggerakkan Tuhan. Sebelum Anda sempat berdoa, sebelum Anda lahir, bahkan Tuhan sudah mengasihi Anda. Roma 5 ayat 8. Ketika kita masih berdosa, Allah sudah mengasihi kita. Amin. Allah senang, tidak menunda-nunda untuk mencintai Anda. Amin. Amin. Jadi yang kekurangan kasih sayang hari ini, pastikan ketika saya khotbah Anda merasakan ada embun turun dari langit. Amin. Amin. Ya. Para anggota hijau lumut yang sudah tersisa sedikit ikatan jomblo imut-imut, percayalah akan ada embun surga turun kali ini. Amin. Haleluya. Amin. Itu sebabnya saya berkata kemarin, iman itu tidak bisa dilihat. Banyak kali kita gagal dengan apa yang kita lihat. Saudara, semakin Anda punya kemampuan melihat apa yang tidak terlihat, hidup Anda semakin indah. Saya kemarin senang dengan statusnya Bapak Adi Dodo Kambi, orang paling besar di Minahasa Utara. Di belakang. Dia menulis status setelah kami sharing hari Kamis, semakin saya tidak mengerti, semakin baik. Nah, kehidupan ini dijalani pakai hati. Tuhan Yesus itu Tuhan yang super jago. Dia tahu kalau pilihannya otak sama hati, dia tinggal pilih orang hati. Kenapa? Karena orang di hati kita lebih sanggup untuk menerima dia. Betul nggak? Hati kita ini lebih siap, otak kita mencoba mengerti akan hadirmu, tapi hati kita sudah siap. Itu sebabnya kehidupan ini dijalani dengan hati. Amin. Katakan dengan hati. Nah, otak Anda, kita ini menginvestasikan puluhan juta dari SD, SMP, SMA, kalau yang kuliah S1, S2 untuk mengisi otak kita. Itu sebabnya pohon yang dilarang dimakan itu pohon pengetahuan. Pengetahuan itu membunuh, saudara. Pengetahuan itu musuhnya iman. Amin. Oh, tidak bisa kita kalau ada lihat bukti, tidak bisa. Nih, saya tanya, apa yang ada di atas tangan saya? Ayo, jawab. Apa? Ya, Wah, jangan bilang ini ya, semangka ya. Oke. Yang kedua, apa yang ada di atas tangan saya? Kalau ada 100 orang, tidak ada apa-apa. Beda-beda. Siapa tahu ada yang bilang ini ada uang 5M di atas tangan saya. Ketika kita melihat yang tidak terlihat, kita akan berbeda. Amin. Itu sebabnya saya hanya khotbah Yesus. Amin. Itu sebabnya gereja gagal. Orang pikir Alkitab ini isinya leadership. Oh, Alkitab masa isinya Yesus? Kan ada Musa, ada Yosua, ada Habakuk, Nahum, ada Mika. Alkitab isinya tentang Yesus. Cuma Yesusnya nggak kelihatan. Di perjanjian lama Yesus harus dikuliti, amin, disingkapkan. Itu sebabnya Roma 10 ayat 17, firman iman, sebab iman timbul dari katakan pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, bukan firman Allah. Artinya firman Allah ini semua berisi Kristus, tapi harus dikuliti sampai ketemu Kristus. Hari ini saya akan khotbah tentang tentang seorang tokoh namanya Nuh. Semua hal yang di perjanjian lama isinya Yesus, hanya tinggal kemampuan menguliti, kayak nguliti bawang baru sampai Kristus. Firman Allah, Anda tidak bisa bertumbuh kalau mendengarkan firman Allah. Anda bisa bertumbuh kalau mendengarkan firman Kristus. Amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Hari ini saya akan khotbah, saya berdoa Anda semua menjadi man of rest, orang-orang yang bisa rest. Ini saya beritahu saudara, sedikit supaya ini bisa nyambung dengan apa yang saya sampaikan. Untuk percaya, untuk beriman, Anda tidak boleh berusaha. Jangan try to believe, tapi just believe. Percaya itu nggak bisa berusaha. Saya berusaha percaya Pak sama keadaan saya. Saya berusaha, nggak bisa.
Setiap kali Anda berusaha, Anda lepas dari kasih karunia. Oh, masalahnya pastor, bagaimana kita tidak berusaha bisa percaya? Itu sebabnya Anda harus dituangi pewahyuan terus menerus. Kayak kalau katakan ini gelas kosong, saya tuang terus, air ini tidak berusaha keluar. Secara natural dia akan keluar. Amin. Tiba-tiba Anda jadi sabar. Tiba-tiba saya kok nggak pemarah, nggak perlu. Orang berbuah itu kalau yang berbuah Roh Kudus dia nggak sadar. Tapi kalau yang berbuah usaha dia, kita sekarang bisa mengampuni, no? Murah hati kita sekarang. Kita sudah lemah lembut. Ya dari 9 buah roh kita 5 sudah bisa, no? Kurang 4 belum bisa. Berarti bukan dia, bukan Roh Kudus yang berbuah. Kalau yang berbuah Roh Kudus orang yang lain yang lihat, mana sekarang? So murah hati. Mana sekarang so baik. Amin. Orang lain yang lihat. Amin. Itu sebabnya kepenuhan roh selalu diidentikan dengan mabuk anggur. Mabuk itu nggak sadar. Amin. Nggak sadar loh, tiba-tiba luar biasa semenjak saya ikut NCC, usia saya tambah muda. Amin. Amin. Ini saudara, ini rahasia. Ini keuntungannya banyak Anda jemaah di sini. Usia Anda tidak tambah naik, tapi tambah turun. Karena perjanjian lama itu berdasarkan Ibrani 8 ayat 7 dan 13, cacat, tua dan susah. Jadi orang kalau khotbah perjanjian lama sudah jelas dia cacat, tua dan susah. Coba lihat orang-orang yang khotbah Taurat. Kan dapat lihat tambah tua kan? Meskipun saya kan kelihatan tambah muda, ya kan? Enggak? Istri saya bilang, tapi tambah lupa gitu sekarang. Iya. Jadi saudara, ketika Anda selalu dekat dengan Yesus, maka Anda akan mengalami pemudaan, semakin muda, saudara. Karena racun-racun saya melakukan detox setiap saat. Anda kan salah asuhan puluhan tahun. Amin. Jadi saya semua racun. Oke. Hari ini saya akan khotbah tentang Man of Rest. Ini bicara tentang Nuh. Kalau Anda lihat baterainya itu. Oke. Nah, Kejadian 6 ayat 8 berkata gini. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kata kasih karunia pertama kali muncul itu di Nuh, di Kejadian 6 ayat yang ke-8. Setelah di Kejadian pasal 5 nama Nuh disebut 5 kali. Nuh. Setelah 5 kali baru muncul Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Karena 5 is Greek number. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. He itu Greek number. Dari 22 huruf Ibrani, He satu-satunya huruf yang dibunyikan tanpa menggerakkan lidah dan tanpa menggerakkan bibir. Amin. Kalau Anda bilang Aleph, lidah Anda, bibir Anda ikut membunyikan huruf itu. Tapi untuk He satu-satunya, hurufnya saja dibunyikan tanpa usaha. Amin. Amin. Haleluya. Itu sebabnya Nuh. Nah, Nuh ini dalam bahasa Ibrani itu Noah. Nun dan Ket artinya rest. Jadi kalau saya baca begini, but Noah found grace, artinya rest from grace. Hanya orang-orang yang rest yang bisa ditemukan oleh kasih karunia. Amin. Saya ulangi, hanya orang-orang yang rest yang dia bisa ditemukan kasih karunia. Saya ingin mencari kasih karunia, tidak bisa. Kasih karunia yang menemukan Anda, karena dia lebih besar. Amin. Amin. Itu sebabnya kalau Anda tidak rest, susah. Pak, saya nggak ngerti-ngerti. Mungkin saya sudah jemaat di sini sudah 6 bulan, sudah 1 tahun, tapi nggak ngerti-ngerti. Anda harus rest. Jangan mencoba mengerti. Apa saja, termasuk kehidupan, cobalah nikmati. Makanya kita dibilang believer, bukan lover of God, believer of God. Amin. Amin. Kita ketika berhubungan dengan Tuhan, ketika menjalani kehidupan ini, kita pakai hati. Karena Yesus kita sumber kekuatan, sumber sukacita ada di hati. Amin. Itu sebabnya otak Anda bekerja dengan baik kalau hati Anda bekerja dengan baik. Otak Anda itu hanya output dari hati Anda. Hati Anda input, jangan dibolak-balik. Amin. Noah, rest for grace. Noah mendapatkan kasih karunia. Amin. Jadi pesan saya, kebenaran yang pertama adalah kalau engkau rest, engkau akan mendapatkan kasih karunia. Engkau akan ditemukan kasih karunia. Amin. Kalau engkau terus berusaha masih pusing, enggak, engkau masih berusaha menolong dirimu sendiri, engkau tidak bisa menolong. Saya beri contoh salah satu, yaitu Daud. Saudara, 1 Tawarikh 28 ayat 2 dan 3 berkata, lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian. Amin. Anda mesti tahu rumah perhentian itu kita. Amin. This is the body of God, the temple of God. Untuk tabut perjanjian Tuhan, tabut perjanjian Tuhan, dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Semua bahan bangunan aku sudah menyediakannya. Ayat 3. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan banyak darah. Daud ini seorang yang sering berperang. Buat apa bunuh-bunuh?
Lihat, orang yang sibuk berperang mengalami banyak pergumulan. Kalau engkau fokus, engkau tidak akan bisa membangun bait Allah. Siapa bait Allah? Dirimu sendiri. Engkau hanya bisa membangun the temple of God when you rest. Daud bilang begini, tidak bisa. Daud, meskipun kamu sudah menyiapkan segala, kamu punya keinginan membangun bait Allah. Ingat ya, bait Allah sekarang kita ya. Kalau dulu itu bait Allah ya bangunan. Bait Allah kita ya, 1 Korintus 3, 19, 20. You are the temple of God. Amin. Katakan saya gereja. Katakan saya bait Allah. Ya, kamu tidak bisa membangun bait Allah. Kamu terlalu banyak menumpahkan darah, terlalu banyak bermasalah. Kamu terlalu stres, tidak bisa. Itu sebabnya, saudara, dikatakan bukan kamu tapi anakmu. Siapa? Salomo. Salomo dalam bahasa Ibrani Salomo. Salomo artinya peace and rest. Dari kata Salomo Anda mendapatkan kata shalom. Amin. So when you rest, you can build house of God. Who is house of God? Katakan I am. Engkau bisa membangun dirimu sendiri kalau engkau rest. Amin. Kalau engkau stres, tidak bisa engkau menghancurkan bait Allah. Dirimu sendiri. Salomo. So Salomo yang membangun bait Allah. It means Salomo artinya rest. Salom. Sin lamet mem he. Salom. Salomo. Rest. When you rest, you can build house of God. Itu sebabnya saudara, kenapa gereja ini menurut saya dan menurut banyak teman-teman dengan usia 1 tahun 3 bulan kita sangat cepat mengalahkan teori-teori pertumbuhan gereja. Karena saya rest. Saya masa bodoh. Mau yang datang berapa mau berapa. Amin. Anda harus. Makanya saya sering bilang saya ini gembala nggak pakai otak. Kalau saya pakai otak repot saya. Wah ini kayaknya saya mesti supaya jemaat nambah. Saya mesti bikin komsel. Mungkin di Wania 1, di Tikala 1. Wah ini strategi. Mulai saya tulis kita. Tidak bisa. Amin. Hanya saya rest. Jadi kalau gembala sedang rest, maka jemaat rest. Kalau gembala sedang stres, maka jemaat ya itu sudah. Dan Anda sudah dibebaskan dari stres karena sekarang Anda di tempat ini. Amin. Jangan bilang kanan kirinya. Sudah balik ulang itu. Di sini saja. Bilang. Sudah itu. Daripada Anda stres di situ. Amin. Amin. Saudara-saudara, mungkin kalau sudah tidak memberikan persepuluhan, ada belalang pelahap yang akan memakan untung tokum. Anakmu akan dibikin sakit sama Tuhan, anjingmu dipotong orang. Jadi yang terbaik hari sama Tuhan. Apa nggak stres Anda? Dibuat stres masih datang demi kebaikan sendiri. Disinilah. Amin. Amin. Kalau ada yang khotbah, ya karena kebetulan di Manado banyak orang. Kalau ada 2, saya akan sebut yang kedua. Karena masih orang, makanya saya bilang Anda tidak harus berjemaat di NCC Manado. Tapi beribadalah di mana Yesus dikhotbahkan. Amin. Dan di Manado hanya di sini Yesus yang dikhotbahkan. Secara murni ya, di mana-mana ada Yesus, tapi Yesus plus. Itu sebabnya when you rest, katakan when I am rest, I can build house of God. Amin. Itu sebabnya Daud tidak bisa Tuhan bilang, oh no. Meskipun karena sedia, Daud sudah menyiapkan bilang, sudah aku sudah menyiapkan, tidak bisa. Tuhan bilang, kamu ini terlalu banyak berperang. Orang yang sering berperang, entah berperang di rumah, berperang di kantor, Anda nggak bisa membangun. Betul nggak? Lihat, kita dulu orang yang stres di rumah, kan stres di kantor. Nggak balik, betul nggak? Jangan ada sesuatu yang kita kok. Baca Anda itu udah bercerita banyak. Salomo, amin. Wah, jadi itu sebabnya ketika Anda rest. Nah, hari ini saya akan menceritakan tentang itu. Oke. Nah, saudara, orang Israel itu tukang bersungut-sungut. Nah, saya mau cerita sebelum saya masuk. Mereka sungut Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Ya, bayangkan dikejar tentara Firaun dari belakang. Oh, kalau saya jadi saya pemimpin, tiba-tiba buntu. Depan kena, maju kena, mundur kena, ya kan? Depan lautan, belakang lautan. Biasanya Anda kalau sudah kepepet kan Anda cari Tuhan kan. Makanya saya itu kenapa Tuhan sayang sama saya sekali karena saya nggak tunggu kepepet. Iya, kalau Tuhan nyuruh saya begini. Tuhan kalau nyuruh saya cuma, nah saya kerjain. Kan ada orang, hei, iya begitu saudara. Kalau saya begitu, saya itu akrab sekali. Saya jalan. Anda waktu saya pindah dari Batam kan cuma siang saya ngobrol sekitar jam 2 siang. Enak ya kalau makan di Tuhan, saya bilang, ya mari yo, orang beli kerdus packing, langsung packing sore itu, nggak pakai doa-doa. Amin. Nggak perlu tanya Tuhan. Ya, kalau saya senang pasti Tuhan. Tidak mungkin Tuhan melakukan sesuatu yang Anda tidak senang.
kita kok berat Tuhan suruh ini, kita sebenarnya tidak suka, tidak mungkin. Kalau memang Tuhan yang suruh, Tuhan buat Anda senang dulu, baru Tuhan nyuruh lakukan itu. Itu prinsip. Filipi 2:13, dia yang mengerjakan kemauan dan keinginan. Kita nggak ingin, masa Tuhan suruh. Jangan mengatasnamakan begitulah ya. Bertobat. Oke. Waktu Anda sudah sehat semua, amin. Ini sudah orang-orang sehat ya. DP kadar cucu kita kurang banyak lah ya. Banyak ya. Bilang aja dulu 100%, sekarang sudah kurang-kurang 5% lah. So bagus. Lihat dia tambah besar kan badannya. Nah, waktu di padang gurun dia bilang begini, wah enakan di Mesir. Di sana ada bawang putih, ada bawang merah, ada timun. Lihat, semuanya di bawah kan? Bawang itu yang paling atas ini itu 2.000 kalau di pasar Paniki. Bagaimana mah itu? Wah, saya minta tolong hafal kita. Tomat 5.000, sudah bisa beli 2.000. Saya bilang tidak bisa beli 2.000 sudah naik. Bawang itu 5.000 cuma dapat, bawang putih itu cuma ya dapat sedikit nih. Saya ingin tahu ini. Kasih buat. Nah, lihat semua di bawah. Di Mesir di bawah. Lihat, waktu masuk tanah Kanaan ada anggur, ada fig, ada olive, buah zaitun, semuanya di atas. Anda lihat, Allah tidak senang engkau membungkuk. Ya. Allah senang gores, amin. Oh, anggur kan, fig, olive. Allah senang. Bahkan dibilang tanah perjanjian itu penuh dengan susu dan madu. Tidak ada seorang petani bisa bikin susu. Sapi yang menghasilkan. Anda bisa buat pisang goreng, tapi kan Anda nggak bisa buat pisang. Cepat kok kalau loading buat. Seorang itu tingkat kewajiban tinggi mesti ya. Makanya kalau PGA on board ganti, amin. Makanya jangan pindah-pindah, amin. Pokoknya susu begitu. Madu, nggak bisa. Meskipun dia orang yang pelihara tawon, dia tawonnya menghasilkan. Jadi semua itu lihat ya hasilnya. Semua di atas. Kan di atas. Tapi ketika timun, bawang semua membungkuk. Amin. Itu sebabnya Kejadian 3:19 dengan berpeluh kau akan mencari makanan. Tuhan tidak senang kalau Anda berkeringat. Amin. Sama kayak saya pinginnya Anda nggak berkeringat dengerin khotbah dan semua dipasang AC. Amin. Tidak, itu sedikit keluar. Nah, Tuhan ingin Anda menghasilkan, Tuhan ingin Anda punya good success. Amin. Anda jadi orang kaya, tapi keluarga baik, semua baik. Bayangkan orang mengejar kekayaan, di satu sisi dia kehilangan segini, di satu sisi dia mendapatkan segini, dia kehilangan. Itu bad success. Untuk apa Anda kaya, untuk apa Anda punya mobil banyak, rumah banyak, keluarga berantakan, istri berantakan, suami berantakan, untuk apa? Itu sebabnya saya percaya Anda dijadikan orang kaya dan panjang umur. Amin. Ya, saya berdoa semua kita menjadi orang kaya dan panjang umur. Soalnya kalau Anda kaya dan tidak panjang umur, enak yang warisan, cepat mati. Anda kaya mendadak, dan saya berdoa Anda tidak mati mendadak. Oke. Mari kita masuk khotbahnya supaya Anda mengerti bahwa tanah perjanjian, promised land itu bukan tanah di sana. Kalau Anda membaca, coba buka Yosua supaya Anda mengerti tanah perjanjian itu. Kenapa bangsa Israel tidak masuk tanah perjanjian? Ibrani 4 berkata karena dia tidak percaya. Yosua 1, coba baca. Yosua 1 ayat 3. Saudara, tanah perjanjian itu lambang siapa? Lambang Yesus Kristus. Amin. Jesus is our promised land. Amin. Jesus is our promised land. Amin. Coba lihat Yosua 1. Ini kan tipologinya. Ini kan tipologi kita. Ini firman Allah. Kita akan menemukan Kristus. Yosua 1 ayat 3. Sama-sama. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun apa ini? Gurun Sinai. Ya kan? Sinai. Di sebelah mana? Yo, kemana? Anak-anak istirahat sebelah mana? Sinai di bawahnya, kan? Dari sini. Sinai dan Gunung Libanon di sini. Ya, yang sebelah itu dan sungai besar, sungai Efrat sini sampai ke laut besar Mediterania, laut mati di sini. Membentuk apa? Membentuk salib. Jadi ayat ini berkata salib adalah the promised land, our promised land. Amin. Itu sebabnya Anda hanya bisa menikmati Yesus dengan hati, tidak pakai otak. Makanya semua yang Tuhan Yesus buat selalu tidak masuk akal. Saya ulangi, semua mujizat, semua hal yang Tuhan lakukan tidak pernah masuk akal. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin menjadi objek, dia menjadi subjek. Dia tidak ingin dimengerti. Agama Kristen yang membuat hal-hal tidak masuk akal menjadi masuk akal. Oh begini kok, kalau anak mau sembuh, anak mesti doa puasa. Oh sudah pastor, coba doa puasa 40 hari. Sudah, doa puasa 3 hari 3 malam. Kalau perlu anak doa puasa ala OCD
Inilah 8, 6, dan 4. Ya, kalau yang mengerti sajalah ya. Oh, ya. Ya, itu sebabnya engkau harus bisa. Kalau Anda bisa masuk tanah perjanjian dengan percaya. Amin. Kalau Anda mengalami kontroversi hati, tidak bisa. Tidak bisa. Orang-orang yang mengalami kontroversi hati tidak bisa. Karena itu nanti kita masuk hanya dengan percayanisasi, itu baru kita masuk dalam perjanjian. Ini kan profesionalisasi. Anda hanya bisa masuk percaya, amin. Itu sebabnya ada masalah sudah organisasi ini. Amin. Tidak bisa. Salomo itu artinya Salomo baru dia bisa membangun. Nah, oke. Jadi kita hanya bisa menikmati Kristus hanya dengan hati. Amin. Amin. Cobalah ya, kadang-kadang kan kita nggak bisa mengerti. Yesus tidak bisa dimengerti, tidak bisa dipahami. Tapi Yesus selalu bisa dipercayai. Untuk percaya pakai otak, untuk percaya pakai hati. Hatiku percaya. Terus otak Anda bilang, mana itu bukti? Iman ada bukti yang nggak kelihatan. Bilang sama otak Anda, belum ada bukti soalnya mana? Itu sebabnya pakai mata hati saudara. Amin. Di sini Tuhan ada. Amin. Percaya meskipun lu nggak mengerti. Amin. Saya tanya, siapa di sini pernah baku dapat sama Tuhan Yesus langsung? Nggak pernah kan? Bayangkan kalau nanti orang di surga Tuhan Yesus, kan orang sama-sama nggak pernah baku dapat. Tuhan Yesus jadi penerima tamu. Kan orang sudah pernah dengar cerita, yang penerima tamu itu kalau nggak Petrus, Allah apa Ungke, kan? Ini kan cerita-cerita. Orang penerima tamu pasti Yesus di dalam. Semua orang masuk. Penerima tamu, oh iya kita masuk. Kita kok suka mau ini surga, suka mau baku dapat sama Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus yang jadi penerima tamu. Kita kan terbantu image Tuhan Yesus itu kayak gaya Hollywood, bercambang begitu. Loh, saya pernah lihat Tuhan Yesus berdasarkan tiap benua. Kalau Afrika kritik Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus Palestina. Hanya begitu dia. Ya kita kan gaya-gaya suka nonton Hollywood. Betul nggak? Ayo, siapa yang bisa mendefinisikan? Nggak bisa. Itu yang foto terakhir itu kan Tuhan Yesus ada perjamuan kudus kan dia foto-foto. Narsis juga sih. Itu loh yang wasapet. Ya kan? Kalau Nabi Muhammad kan tidak sempat foto, nggak tahu lah. Ada di foto. Tuhan Yesus kan foto kan? Tahu. Nah, itu kan masalah mindset Hollywood. Tapi kita tidak tahu kan tiba-tiba salaman. Tapi kita percaya meskipun kita nggak melihat kan? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Amin. Amin. Oke, kita akan masuk khotbahnya. Oke, Kejadian. Saya mulai di Kejadian 6. Jadi kisah Nuh itu di Kejadian 6, 7 dan 8. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Nah, saya beritahu bahtera di sini ini lambang Yesus. Amin. Amin. Kita di dalam bahtera. Amin. Inside the ark. Bahtera. Amin. Jadi bahtera itu lambang siapa? Katakan bahtera lambang Yesus. Dibilang bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Room. Kalau bilang mix room dalam bahasa Ibrani itu ken. Petak-petak ruangan ini bukan ruangan kayak begini. Kalau Anda nyewa, kalau Anda tinggal di hotel Hilton, Anda yang bayar untuk sebuah kamar dan Anda tidak terkoneksi dengan owner kan? Tapi kalau ken itu Anda terkoneksi dengan owner. Itu kata ken, ruangan itu. Jadi Anda terkoneksi, artinya Tuhan menyiapkan semua tempat. Amin. Tenang, semua sudah disiapkan kamar. Amin. Semua disiapkan rumah di surga. Amin. Amin. Oh iya, Anda jangan bilang begini, oh nanti kalau ada yang bilang begini, kalau Anda rajin berdoa, manipe rumah di surga kok pakai keramik, no? Kalau karena cuma 1 tahun 1 kali ke gereja itu cuma tanah, no? Malah ada yang atap seng lagi. Celaka, ini pendeta yang bilang, bahaya berarti orang mesti berbuat baik, kirim bahan bangunan. Makanya dibilang kirim bahan bangunan mulai dari sekarang. Nah kalau Anda datang hari Minggu itu kirim bataku. Iya, kalau ikut ibadah hari Kamis itu kirim semen. Loh, ini saya coba tanya di luar sana begitu nomor pikiran. Dibilang rumahnya belum jadi. Rumahnya sudah jadi. Amin. Amin. Dan harus kau tutup dengan pakal. Coba baca, kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Jadi pada waktu Tuhan bilang buat bahtera, ingat bahtera itu untuk Nuh dan 8 orang itu di dalam, 8 itu new beginning, huruf ket kalau di Ibrani. Di dalam inside the ark. Di dalam Yesus, terus dibilang gini, terus tutup pakai pakal. Pakal itu kayak apa? Pala ya? Pala gitu ya. Jadi saudara lihat ini kan dari kayu. Dia harus pohon yang ditebang.
Yesus itu kan kayu. Kalau dia selama dia hidup, dia tidak bisa menebus dunia. Dia harus mati, dia harus dipotong, digergaji, baru dibuat pakal. Amin. Amin. Ada mengerti? Ada mengerti? Jadi yang menutup itu dari luar dan dari dalam. Ini menarik, dari luar dan dari dalam. Nah, saya beritahu kata ditutup, kau tutup itu biasanya pakai kau tutup, biasanya pakai kata sepet. Katakan sepet. Bilang sepet yang betul. Sepet. Sai peta. Sepet. Itu biasanya kata yang dipakai yang general, kata yang dipakai untuk menutup batra, menutup apa saja, pintu atau apa, itu sepet. Tapi di sini kata yang dipakai itu adalah kafar. Kata kafar. Dia memakai kata kafar, bukan sepet. Saya beritahu, setiap kali Roh Kudus, ingat ya, Alkitab itu ditulis dengan pewahyuan Roh Kudus. Setiap kali Roh Kudus menaruh sebuah kata, maka itu ada maksud. Kafar, katakan kafar. Coba lebih jelas, kafar atau kafir itu menghasilkan kata kaforet. Kaforet is mercy seat. Kaforet itu tabur perjanjian, mercy seat. Anda tahu 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian, kata pendamaian itu pakai mercy seat. Dia adalah yang menebus dosa seisi dunia. Saya beritahu, bukan dosa orang Kristen, semua dosa sudah ditebus. Jadi pertanyaannya, apakah Yesus berhasil menebus dosa dunia? Berhasil, berarti tidak ada orang berdosa saat ini. Yang ada orang tidak percaya penebus dosa. Yang ada orang tidak percaya Yesus. Amin. Jadi jangan pernah melihat orang yang di luar sana, yang di pasar, yang di karaoke sebagai orang berdosa. Mereka orang yang tidak percaya Yesus. Amin. Gereja dengan arogansi bilang, mari kita memenangkan orang-orang berdosa. Sekarang nggak langsung kita bilang Yesus gagal menebus dosa dunia. Gimana? Amin. You get the point? Amin. Amin. Itu sebabnya kaforet. Amin. Mercy seat. Dan dia adalah penebusan dosamu, dosa masa lalu, masa kini, masa depan. It is finished. Amin. Sudah selesai. It is finished. Saya beritahu, Anda tidak punya masa depan, juga tidak ada masa lalu. Divine escape. When you in Christ, in status, ketika Anda ada di dalam bahtera itu, maka engkau sudah ada di dalam Kristus. Kau tidak punya masa lalu. Jangan pernah bilang, oh dulu kita kok pemabuk, pastor. Yang memabukkan dulu ketika engkau percaya Yesus. Divine escape, pertukaran profetik. Yesus yang mabuk. Itu sebabnya dikatakan iblis tidak bisa menuduhmu. Kenapa? File dosamu masa lalu sudah hilang. Amin. Tiba-tiba ketika engkau sadar, ini statusmu yang benar, ketika engkau sadar masa lalumu sudah Yesus, iblis tidak bisa menuduh masa lalumu kalau masa lalumu adalah Yesus. Anda tahu kalau Anda pernah bermasalah dengan hukum, katakan Anda pernah bermasalah, tiba-tiba Anda mencalonkan jadi katakan wali kota saja, katakan Anda pernah berkasus waktu SMA, maka itu dibuka file. Tetapi di surga nanti kita akan masuk surga dengan keberanian. Amin. Amin. Tidak ada file kita. Bilang kanan kirinya, arsipnya sudah hilang. Amin. Arsipnya sudah ditebus. Amin. Amin. Ya memang organisasi gereja menyimpan. Anak kan dulu yang berzina. Anak pencuri kok anak. Tidak. Biarkan mereka. Yang penting di surga arsipnya sudah tidak ada. Haleluya. Amin. Jadi kata kafar, kau tutup pakai pakal. Bam. Jadi itu sangat kuat. Ditutup oleh mercy seat, ditutup oleh darah Yesus. Amin. Maka kita aman di dalam bahtera itu. Amin. Dan kata kafar menjadi kata kaporet. Dan yang luar biasanya, kata kafar menghasilkan kata kipur. So, today is Yom Kippur Day. Hari ini, tepat tanggal ini, Yom Kippur Day is the day of atonement, hari pendamaian. Kalau di perjanjian lama itu mereka didamaikan 1 tahun sekali. Hari ini tepat hari ini. Tepat hari ini. Loh, kalau ada orang Israel, yes, amin. Tapi kita nggak merayakan hari raya. Kolose 2 ayat 16-17, hari raya itu sudah digenapi oleh wujudnya yaitu Kristus. Dan dosa kita sudah ditebus selamanya, sekali, selamanya. Bahkan pengakuan dosamu tidak bisa menghapuskan dosamu. Sebelum mau mengaku dosa, Yesus sudah maaf, terlanjur menghapuskan dosa. Minta maaf. Amin. Minta maaf atas nama kerajaan surga, minta maaf. Amin, minta maaf. Dia tidak mengkonfirmasi dulu penebusan itu, tiba-tiba dia sudah mati untuk Anda. This is the day of atonement. Amin. This is Yom Kippur Day. Anda cari saja di Google, bahkan kita coba. Today is the Yom Kippur Day. Amin. Itu sebabnya saya khotbah hari ini. Amin.
Yom Kippur. Amin. Katakan Yom Kippur. Ya. Anda tahu kalau bangsa Israel itu hari itu semua dibebaskan, semua menjadi fitri, suci kembali. Jadi itu esensi Yom Kippur. Amin. So, itu luar biasa. Jadi Anda kaporet itu menutup akal perahu itu. Haleluya. Amin. Itu sebabnya pengakuan dosa bukan supaya Anda diampuni. Pengakuan dosa menunjukkan Anda rendah hati. Istri saya pernah bilang seperti Yesus bilang sama saya, 50 tahun, ya pakai angka 50, harusnya bisa lebih. Pokoknya untuk patokan 50 tahun ke depan di perjalanan pernikahan kita, Papi so maafkan mami kesalahan. Sama seperti Yesus dia bilang, untuk sekali aku maafkan kesalahan. Pertanyaannya, apakah istri saya masih perlu minta maaf? Masih perlu. Bukan supaya saya maafkan, tapi bukti dia rendah hati. Itu sebabnya pengakuan dosa kalau ditempatkan tepat konteksnya, itu tepat. Kalau kita ngaku dosa baru diampuni lah. Kalau kita habis misalkan gagal dalam sebuah dosa terus Tuhan datang sangkakala berbunyi, masa kita jadi Kristen 69 tahun, kurang tak salah 5 menit kok masuk neraka. Mikir. Kalau begitu kita percaya Yesus tunggu tua itu. Itu enggak make sense. Waspadalah. Hari Tuhan semakin dekat. Emang Bang Nabi waspadalah. This is the Yom Kippur, amin. Dan kita punya Jesus is our Yom Kippur. Haleluya, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya tadi kan bilang bahtera itu kan Kristus. Oke? Bahtera itu Kristus. Jadi ketika kita di dalam Kristus, lihat, angin, badai, hujan, halilintar tidak akan menyentuhmu, tapi hanya menyentuh bahtera. Di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu dia disambar halilintar. Dia dihajar oleh yang luar supaya engkau tetap safe inside, supaya engkau tetap secure inside, supaya engkau tetap aman di dalam. Amin. Amin. Bahtera itu diombang-ambingan, yang dihajar ombak bukan Anda. Engkau bisa hidup nyenyak di dalam. Amin. Engkau bisa rest. Amin. Ya, itu tidak bisa menghajar semua halilintar dihajar, tidak bisa. Because you are in Christ, in the ark. Haleluya. Amin. Jadi bahtera itu adalah lambang Kristus. Nah, saya maju sedikit. Mari kita lihat ukurannya. Ayat 15, Kejadian 6 ayat 15 berkata begini. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tinggi. 300 itu tentang sin. Amin, lihat. Ini lambang Kristus. Lihat, panjang, tinggi, dan lebarnya. 300 itu gematia dari sin. Kata sin itu menghasilkan kata sadai, Kejadian 17. Kata sadai, Kejadian 22 ayat 22 ada kata akulah Allah El Sadai. Kata sadai menghasilkan kata sadat. Sadat berarti payudara Allah. Anda tahu, seorang ibu-ibu yang baru melahirkan anaknya, ketika anaknya haus, air susunya keluar. Anaknya bukan lagi berdoa minta susu, tapi tiba-tiba terkoneksi. Amin. Allah selalu berburu-buru untuk memberikan nourishment, memberikan kecukupan untuk hidupmu. Amin. Itu sebabnya jangan tawar hati. Amin. Amin. Allah akan terus bergerak. Allah akan terus melihatmu. Allah tetap peduli. Yesus bilang, sehelai rambut kepalamu pun Tuhan hitung. Amin. Itu sebabnya surga sangat senang dengan orang botak, mengurangi pekerjaan malaikat. Tuhan peduli sampai hal detail dalam hidupmu. Amin. Amin. Sin, Nun, 50 is Yobel number, tahun pembebasan. Dia yang membebaskan engkau. Amin. Itu sebab Galatia 6, jangan mau lagi diperbudak. Itu sebabnya saudara, kalau saudara tidak ke gereja yang khotbah Yesus, lebih baik hari Minggu pergi jalan-jalan ke Mantos daripada Anda makan racun. Saudara, saya pernah membelikan ikan buat anak saya. Ini pengakuan dosa sedikit. Jadi saya bilang, beli today. Kalau kita pergi pasar, today so habis. Daripada kita pulang dengan tangan kosong dan suruh balik ke pasar, jadi kita beli malah lukis. Ada pembantu masak, tante, terus wah muntah-muntah dia. Saya tidak pernah dia jenis muntah sampai lupa. Aduh, lemas saudara. Kalau salah makan itu langsung keluar saudara. Tapi kalau Anda salah makan rohani, itu tahunan saudara. Ya enggak? Tiba-tiba kita kok orang jadi sensitif, marahan karena kita ini pelayan Tuhan loh. Ya jelas kalau Anda makan Taurat 1 Korintus 15 ayat 55 puasa dosa, hukum Taurat. Kalau saya khotbah hukum Taurat atau aturan-aturan di sini, wah jadi ganas Anda. Tiba-tiba tukang apa di ini, tiba-tiba segala petua, tiba-tiba anak keluarga, tiba-tiba Anda menjadi orang yang aneh gitu. Karena itu merancang bisa. Aku tidak tahu keinginan sampai perintah itu berkata jangan mengingini. Aku tidak tahu apa itu bagate sampai ada stop bagate. Nun,
Lamed. Lamed itu huruf yang tertinggi, huruf ke-12. Kaf, Yod, Kaf, Lamed, huruf ke-12, huruf yang paling tinggi. Itu bicara tentang King of King, Lamed. Bayangkan saudara, Anda dikawal oleh seorang pembebas, seorang raja segala raja, seorang yang menyediakan hidup Anda. Amin. Are you happy? Amin. Kau punya raja segala raja, kau punya backing, saudara. Bukan jenderal, raja segala raja, bukan raja dangdut. Gelar. Oke. Nah ini ya, semua binatang kan sepasang dibawa masuk ya. Semua binatang dibawa masuk ya, kelinci. Ya tentunya ikan tidak dibawa masuk. Dan paus ngapain? Di luar saja dalam hidup. Loh kalau repot-repot, pasal bagaimana dengan ikan paus lumba-lumba? Ya di luar kan orang. Ya kan make sense kan? Pakai otak, pasal lumba-lumba dibawa masuk. Jadi tenggelam baterainya. Ini kadang-kadang dari pertanyaan tuh kadang-kadang usil. Bukan semua binatang dibawa masuk. Ya kalau ikan tude, ikan goropa ya di luar. No? Nah ini kan dia panjang. Ini kalau Titanic segini ya, ini DP perbandingannya. Ini barang kapal yang tenggelam waktu lalu. Ya oke, kita baca dulu. Ayat 16. Tuhan benar, buatlah atap pada bahtera itu. Sebetulnya bukan atap, itu window, jendela. Sudah saya beritahu, kalau Anda pernah naik kapal laut atau ferry lah ya, kira-kira kalau jendelanya itu ada di mana? Jendela samping kan? Tapi baterainya itu cuma punya satu jendela dan di atas. Apa artinya? Nuh dan keluarganya, Tuhan tidak ingin mereka melihat hantaman gelombang badai. Tuhan ingin Nuh dan keluarganya cuma melihat ke atas. Itu sebabnya bahtera Nuh hanya didesain satu jendela, itu pun di atas. Salah satu bentuk kapal paling aneh di dunia. Ya. Oh kita kalau dulu naik, kalau kita dulu penginjilan tahun 95, waduh kan. Kita dulu pernah waktu pertama kalinya naik kapal laut dari Tanjung Perak ke Sampit, dibilang ini. Waktu saya sempat mau ke Bandung, pulang dari Sampit ke Tanjung Perak. Terus tiba-tiba mau Tanjung Perak Surabaya, betul. Tiba-tiba sudah mau dekat sekitar 15 menit nyampe, ada pengumuman dari kapal. Kepada para penumpang kapal Bukit Raya, di sebelah kanan kiri kita akan muncul kapal selam Angkatan Laut Surabaya yang kebetulan pas-pasan akan muncul ke permukaan. Jika Anda ingin melihat, belum pernah melihat kapal selam, silakan ke lambung sebelah kiri. Wah, saya belum pernah kan kita lihat langsung kapal selam itu muncul. Wah, kami dusik-dusikan belum ada. Itu air toh, itu dia muncul. Kalau ibu sebelah bilang, siapa dia bisa tahu jalan ya pada dia di bawah? Sudah ini kami semangat, semangat. Masa dia di bawah bisa tahu jalan, kata ini kalau orang Tegal naik kapal begini nih. Oh ini Pak ada radar, ada begitu alat-alat. Oh kita bisa tahu jalan. Jadi, nah kalau bahtera Nuh itu DP jendela ke atas. Tuhan tidak ingin kau melihat masalahmu. Amin. Nah, jangan masalahmu itu menggerogoti hatimu. Amin. Jangan lihat ombak-ombaknya, halilintarnya. Bayangkan kalau Nuh jendelanya kanan kiri, DP arah jedar. Itu ombak kan angin. Ya Anda bayangkan aja itu air bah itu. Air bah itu saudara, bagaimana Tuhan cara menyuruhkan air bah? Anda pernah baca? Bumi terbelah, laut terbuka. Jangan dibalik ya. Bumi terbelah, itu tertarik, makanya itu terkumpul sekarang namanya kutub selatan sama kutub utara. Ya, itu kan peninggalan bahtera Nuh yang berdasarkan Alkitab. Saya kayaknya pernah khotbah dulu di Hotel Kawan. Jadi bumi terbelah, air itu terkumpul, sekarang menyatu di kutub utara sampai selatan. Makanya itu kalau sudah cair lagi, haleluya. Tenang, nanti kita buat panitia pembangunan kapal. Bukan pembangunan gereja. Satu-satunya gereja buat panitia pembangunan kapal orang. Atap, ya ini saya lagi bangun ini kapalnya ini. Atap, Anda melihat ke atas. Dan dikatakan selesaikan bahtera itu sampai selesai. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Jadi untuk harus ada pintunya di samping. Sebetulnya bukan pada lambungnya, pada sisinya, istilahnya side. Cuma lambung kapal itu kan ya di sisi. Jadi pintunya untuk masukin jerapah sepasang, jerapah sama DP Maitua, gajah sama DP Maitua, singa. Ya kan sepasang kan? Banyak DP Maitua kan nggak mungkin jerapah selingkuh sama gajah kan? Jadi Tuhan lagi dia pas sepasang. Nah. Itu pintu masuknya cuma satu. Dan kalau Anda lihat Yohanes 19:34 ini sang bahtera dikatakan ini. Tetapi seorang dari antara para itu menikam lambungnya, kata yang sama,
dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Amin. Ingat, Hawa perempuan itu diciptakan dari sisinya, dari sini, semua dari sisinya. Kapal itu dari sisinya. Dan Yesus, jadi dia untuk mengecek apakah dia mati, karena Yesus itu disalibkan menjelang Paskah, bukan hari Paskah ya. Ini banyak orang salah mengerti. Itu sebabnya karena mereka mau merayakan Paskah tidak boleh ada mayat tergantung, makanya dites. Oh, ini masih hidup, dikasih patah tulangnya. Wah, pas mereka sampai pada Yesus dilihat, oh, sudah mati, dibilang sudah mati. Tes dulu kalau sudah mati. Kalau sudah mati dia nggak boleh dipatahkan sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Tidak satu tulang punnya, tidak satu tulang pun dipatahkan. Terus mereka tusuk lambungnya. Itulah yang melahirkan gereja, darah dan air. Kita kelahiran Kristus. Lambung itu adalah tempat keluar masuk kita. Amin. Air bicara tentang firman Tuhan, darah bicara tentang kuasa penebusan Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya lambungnya itu terbuka. Amin. This is the Ayin Dalet, the opening door, year of opening door. Amin. Ayin Dalet. Saya ditelepon dari banyak di Indonesia saudara tentang Ayin Dalet. Bersyukur jam orang video ini paling banyak diunduh di YouTube. Sudah mencapai 300. Di tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Ya, di blessing Indonesia. Amin. Ya, meskipun dulu kita bilang gereja nggak jelas kalau jelas. Nah, makanya itu lambungnya. Nah, Yesus itu tipologi manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Makanya bawah, tengah, dan atas. Ya, itu Batra itu lambang Yesus. Amin. Haleluya. Nah, saudara, saya maju sedikit. This is the last. Dan, baca sama-sama 1, 2, 3. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu, Tuhan menutup pintu. Bantera itu di belakang, saya beritahu, Allah yang memerintahkan, yang menutup pintu adalah Tuhan, Yehova, Yod-Heh-Vav-He. Saya beritahu, Anda pernah dengar lagu ini? Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang menutupnya. Tapi jika Tuhan yang menutup, lihat, Bantera itu adalah lambang Kristus, kita di dalam Kristus, lihat, Tuhan yang menutup pintu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan kita dari Batra. Kalau ada orang yang bilang kita bisa kehilangan keselamatan, dia lebih jago dari tukang pintu. Dengarkan saya, ini serius. Banyak orang bilang, oh, orang pokok bakal Katolik itu percaya sekali selamat tetap selamat. Mereka melabeli kita Calvinis. Lihat, mereka lupa Tuhan yang menutup pintu. Kalau mereka bisa buka pintu ini, mereka lebih hebat dari Tuhan. Kalau mereka bisa mengeluarkan, kenapa? Tadi kan saya bilang, ditutup dari dalam, dari luar. Dari luar tidak ada yang bisa mengeluarkanmu, termasuk yang dari dalam tidak bisa. Amin. Anda mengerti? Nah, sedikit saja cerita. Yang menciptakan manusia itu bukan Allah, Kejadian 2 ayat 7 itu Tuhan Allah, Yod-Heh-Vav-He, Jehovah Elohim, Lord God, Jehovah Elohim. Orang Israel itu paling takut dengan nama Tuhan. Tuhan itu powerful, Jehovah. Amin, Jehovah. Makanya pada waktu kalau Anda membaca ya Yohanes 19, pada waktu Pilatus Pak ini bodoh-bodoh pintar. Dia bilang, "Udah, sudah disalibkan. Tulis di atasnya." Dan bilang ini, apa? Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Mereka menulis dari bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Kalau bahasa Inggris sih gampang, Jesus of Nazareth, King of Jew. Tetapi dalam bahasa Ibrani dia dibaca begini, dan dibaca begini. Yeshua, bukan Yeshua Masya. Yeshua Asamayim Felet Yeshua Hanasaret Pamelek Hayehudim. Akronim huruf depannya itu Yod-Heh-Vav-He. Makanya orang para kali akan bilang, jangan tulis itu. Anda tahu mereka yang baca apa? Mereka baca akronimnya, mereka ketakutan. Pilatus ngomong begini di ayat 19. Apa yang aku tulis? Tetap aku tulis. Dia bilang, kita tahu apa yang kita tulis. Kita ini pintar, karena kita bodoh. Padahal Pilatus yang bodoh. Tetapi dalam kebodohan itu Tuhan memakai akronim itu tercatat secara Yod-Heh-Vav-He. Amin. Yod-Heh-Vav-He. Tangan itu yang menutup. Yod itu tangan. Anda tahu? Yod itu tangan. He itu bisa berarti perjanjian, bisa berarti tangan yang perjanjian yang sekali tangan. Yod-Heh-Vav-He. Tangannya terpaku. Tangan yang dipaku Yod, ada Vav itu huruf ke-6. Paku. Tangan itu yang menutup Bahtera Nuh. Bagaimana mungkin kita berpikir ada orang yang sanggup mengeluarkan dari Bahtera itu kalau bukan Tuhan sendiri? Apakah Anda tidak bisa membaca Tuhan yang menutup pintu? Apakah Anda percaya kalau Tuhan yang menutup pintu, siapa yang membuka?
Hanya Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan mengeluarkan kita dari bahtera itu? Pertanyaan saya, apakah Anda akan kehilangan keselamatan? Tidak, kecuali Tuhan yang menginginkannya. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah menginginkannya. Dia terlalu mencintai Anda. Itu sebabnya kata Tuhan selalu ditulis huruf kapital. Tuhan Allah, T-U-H-A-N huruf besar, Allah itu cuma A yang besar. Artinya apa? Tuhan lebih besar daripada Allah. Makanya kita menyebut Yesus Tuhan. Yesus. Kita tidak pernah manggil dia Allah Yesus. Tuhan itu berarti Yehova, artinya penebusan. Allah itu hakim, makanya tidak pernah ada Tuhan adalah hakim, tidak ada. Ya? Tuhan adalah gembala, tidak mungkin Allah jadi gembala. Allah gembala tidak mungkin. Artinya apa? Kasih Kristus lebih besar dari orang berdosa. Kalau kasihnya lebih besar, tidak mungkin kita bisa keluar dari banterannya. Karena keinginan kita. Makanya dia ditutup dari dalam, dia ditutup dari luar. Anda mengerti? Kita kekal selamanya, aman selamanya. Asuransi mana yang bisa menjamin seperti ini? Amin. Risiko memang diturunkan, manisnya hidup Yesus yang tentukan. Amin. Jadi, saudara, lihat di Kejadian 8 ayat yang keempat ini paku, ini tangan inilah yang menutup bahteramu. Amin. Supaya kau yakin, amin. Kalau saya orang bilang begini, oh, sekali percaya tetap selamat, oh, kalian semua Calvinis, saya beritahu, sebelum Calvinis lahir, sudah banyak orang yang percaya.